Ade mana? Ade ada? Iya Bapak, ada Bapak. Tolong kamu bicara apa strategi kamu, kok bisa kamu menyelesaikan kredit yang terjadi di Denpasar itu? Coba. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, saya hormati Bu Komisaris, Bapak Dirut, Bapak Dirop, Bapak Wadir, Bapak GM, Bapak Ibu Kepala Divisi, rekan-rekan Korwil, dan seluruh kepala cabang yang hadir, seluruh karyawan yang hadir di virtual meeting pada siang hari ini. Mohon izin karena saya diberikan waktu, saya alhamdulillah juga ingin menjelaskan bahwa kondisi beberapa hari terakhir itu menurut saya menyedihkan. Kenapa? Saya mulai cerita saya ini dari posisi saya awal di Manado. Bahwa saya bertugas di Sulawesi mulai dari Makassar naik ke Palu, kemudian Gorontalo, kemudian Manado. Di Manado kami sedang konsentrasi melakukan penagihan. Kemudian singkat cerita pada tanggal 28 Maret pukul sekitar 10 atau setengah 11 siang saya ditelepon Pak Dirut tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Ketika saya menerima telepon itu, perasaan yang muncul pertama kali yang saya simpulkan bahwa ada apa di Denpasar, karena Pak Dirut tidak pernah telepon sebelumnya dalam keadaan seperti demikian. Keadaan seperti demikian apa yang dimaksud? Seolah-olah terjadi sesuatu yang sangat besar gitu. Dan itu sangat mengganggu beliau. Karena bagaimanapun saya adalah karyawan di perusahaan ini. Kemudian beliau sudah menyampaikan kepada kita semua, saya adalah bapak kamu, kamu adalah anak saya. Jadi sebagai seorang anak kepada orang tuanya tentu saya merasa prihatin ketika orang tua kita dalam kondisi yang khawatir. Maka pada saat saya diminta Pak Dirut untuk segera datang ke Denpasar, tidak pernah berpikir 2 atau 3 kali, saya langsung sanggup, iya baik Bapak. Kemudian saya mohon waktu untuk berkoordinasi dengan HRD untuk tiketing saya. Dan Pak Dirut langsung kirim KTP kamu ke Bapak. Bahkan untuk tiket saya terbang pun Pak Dirut yang suruh. Singkat cerita, keadaan itu membuat saya prihatin sebetulnya rekan-rekan semua. Kenapa prihatin? Karena sebetulnya di Denpasar ini sendiri sudah ada kepala cabang, sudah ada Korwil. Mohon maaf tanpa saya menyudutkan atau mendiskreditkan teman-teman yang bertugas di sini, tapi prihatin itu harus saya sampaikan di forum ini. Kemudian saya berangkat sekitar pukul 3:30 sore. Saya berkoordinasi dengan Ibu Dian yang menyediakan tiket saya. Betapa serba cepatnya perjalanan itu, karena saya terbang transit Jakarta. Saya hanya punya waktu 15 menit turun dari Manado ke Jakarta di Bandara Terminal 2. Saya harus menempuh perjalanan sekitar 6 kilo memutar dari Terminal 2 ke Terminal 3. Untuk selanjutnya saya orang terakhir yang masuk di kabin pesawat karena pesawat sudah boarding, tapi alhamdulillah atas izin Allah saya masih diberikan kesempatan tidak tertinggal pesawat. Keadaan seperti itu menambah keprihatinan saya karena tidak seharusnya kondisi-kondisi tersebut terjadi, sementara saya juga masih punya tugas di Sulawesi, di Manado dan sekitarnya sesuai dengan wilayah saya. Kemudian saya datang di Denpasar, singkat cerita sekitar jam 10:30 malam. Saya lihat kondisi gudang. Tadi Pak Dirut menyampaikan kepada saya bagaimana cara saya menyelesaikan tugas. Bahwa ketika pertama kali saya datang, saya temui kepala cabang, kepala logistik, teman-teman saya kumpulkan. Saya tanya berapa jumlah armada. Karena saya pernah tinggalkan Denpasar 3 tahun yang lalu. Saya hitung jumlah supir yang standby saat ini, kemudian saya dengar juga ada bantuan supir dari Jakarta 2 orang. Saya hitung semua resi yang masuk 2 minggu terakhir,
kemudian saya hitung jumlah resi yang ada saat malam itu. Hitungan saya terkalkulasi bahwa kita punya PR satu orang sekitar 30 sampai 35 resi sesuai dengan kebutuhan supir dan armada. Itu salah satu trik saya untuk memecah penguraian barang di Indah Logistik Denpasar. Pada malam yang sama, setelah saya tanya jumlah armada, saya juga langsung dilapori bahwa Pak, kami ada masalah besar. Kiriman dari Lubuk Linggau, bahwa dari Lubuk Linggau sudah diajukan ke Badan Perlindungan Konsumen, maka ini nanti akan menjadi masalah hukum. Mohon izin Pak Dirut, tidak hanya 1-2 resi yang bermasalah di Denpasar, saya punya catatannya Pak. Maka kemarin ketika saya ditanya dispatcher terkait pendingan-pendingan itu, bahwa saya datang di Denpasar tidak dalam kondisi baik, saya minta waktu untuk membereskannya. Tanggal 29 pagi, tanpa tidur, karena memang saya harus merasa memiliki perusahaan ini, saya harus bertanggung jawab ketika saya diberikan amanah kepada saya harus selesaikan. Di hitungan saya, ini hanya butuh waktu 2 kali 24 jam untuk menghabiskan barang yang ada. Di hari kedua, sementara kami mengurai barang, kami kedatangan mobil bantuan dari Surabaya berupa lohan 10 roda, full muatan, tujuan Denpasar dan Mataram. Kami juga kedatangan 2 unit fuso dari Surabaya. Kami juga kedatangan 2 HDL dari Malang, 1 HDL bantuan dari Bandung Malang, sehingga pada 29 Maret tersebut gudang Denpasar betul-betul kedatangan barang yang luar biasa. Sebelum saya mengeksekusi itu semua, saya kumpulkan seluruh karyawan tanpa terkecuali. Kalau misalnya saya undang karyawan pada meeting pada pagi hari itu tidak datang, maka saya anggap yang bersangkutan mengundurkan diri. Saya harus tegas, saya harus jelas, saya harus pahamkan ke teman-teman bahwa kita semua punya amanah yang harus kita selesaikan secara cepat. Karena jargon perusahaan ini adalah jemput cepat, antar cepat, informasi cepat itu terpatri di benak saya. Saya mohon izin jika dalam saya menyampaikan ini terlalu berlebihan karena kondisinya memang darurat. Setelahnya Pak Dirut mohon izin, di pagi hari itu jam 8 kurang 5 menit saya wajibkan seluruh karyawan untuk hadir. Alhamdulillah Bapak, karena memang karyawan pada dasarnya datang ke perusahaan ini melamar dengan baik, dengan niat untuk bekerja dengan sepenuh hati. Karena memang kebetulan karyawan di Denpasar berasal dari suku budaya yang berbeda-beda. Ada yang dari Bali, kebanyakan mungkin teman-teman dari timur. Sampai pada akhirnya setelah briefing, seperti biasa Bapak, di kita ada 5K, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, komitmen, dan kreativitas. Maka di pagi hari itu setelah saya sampaikan seluruh strategi pengantaran barang, mohon jangan bohongi saya. Jangankan lubang semut, adiknya lubangnya semut pun saya tahu setiap sudut Denpasar. Saya lakukan pembagian resi dan pengantaran barang. Saya tanya siapa supir pengantaran wilayah tersebut. Saya delegasikan tugas sesuai resi yang sesuai hitungan tadi malam. Maka di briefing pagi itu saya minta komitmen rekan-rekan yang bertugas Bapak dan rekan-rekan sekalian, bahwa saya minta komitmen. Kita punya pekerjaan yang berat. Sanggupkah teman-teman untuk membantu perusahaan ini agar barang terurai sesuai dengan hitungan saya dalam 2 hari ke depan? Alhamdulillah rekan-rekan karyawan di Denpasar seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, memang betul-betul ingin bekerja. Kemudian mereka nyatakan sanggup. Briefing hanya 15 menit. Saya bubarkan, kemudian saya atur ritme. Saya sampaikan ke seluruh pihak bahwa instruksi hanya datang dari saya. Ada supir lintas, jika ngotot mau dibongkar, mohon koordinasi dengan saya. Biarkan saya mengatur karena saya dapat instruksi khusus dari Pak Dirut untuk menyelesaikan ini. Alhamdulillah Bapak, semua pihak berjalan bekerja sesuai dengan arahan. Hari kedua tanggal 29, tanggal 30, maka tanggal 31 saya nyatakan Denpasar dalam keadaan baik. Inti daripada apa yang saya sampaikan di sini adalah kita yang berada di virtual meeting pada siang hari ini adalah pimpinan. Tugas pimpinan tidak lain dan tidak bukan hanya 5. Kita harus menjadi pengatur, pengarah, pengawas, penyelesaian,
pemikir untuk memikirkan atas kendala-kendala yang ada. Keluhan dari rekan-rekan kerja di cabang Denpasar bahwa kami bekerja tanpa arah, kami bekerja tanpa pengaturan, kami bekerja tanpa ada penyelesaian. Ketika kami menemukan kendala, tidak ada solusi yang diberikan kepada kami. Sehingga kami mohon maaf Pak Ade, terjadilah pendingan barang yang terlalu banyak. Jadi mohon izin Bapak di forum kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ayo kita semua pimpinan, kita semua punya tugas, kita semua diberikan amanah, tidak hanya dari perusahaan tapi dari customer kita yang menitipkan barangnya kepada kita. Tolong jaga, tolong rawat, bahwa kecepatan itu adalah simbol daripada perusahaan ini. Demikian Pak Dirut yang mungkin saya sampaikan. Izin Pak, satu lagi, saya teringat cerita Ibu Fitri minggu yang lalu. Izin, saya ingin mengulang, tapi karena Bapak menyampaikan kepada Ibu Fitri tidak usah menyebut inisial, bahwa ada salah satu karyawan yang sudah mengundurkan diri. Ini saya mau sampaikan ke rekan-rekan, karyawan yang tersebut kebetulan ada di wilayah saya, rekan-rekan sekalian. Saya tahu betul kondisinya seperti apa. Bahkan di hari itu Pak Dirut mengirimkan WhatsApp itu kepada saya. Saya yakin Pak Dirut ingin sedikit meminta pertimbangan dari saya apakah karyawan ini dipekerjakan lagi atau bukan. Tapi saya jawab pada saat Pak Dirut mengirimkan WhatsApp itu kepada saya, yang bersangkutan sudah berkhianat, alangkah baiknya tidak usah diterima lagi. Penyesalan selalu tiba di kemudian hari. Harapan saya ketika teman-teman masih bertugas di perusahaan Indah Group tercinta ini, teman-teman bisa memaksimalkan atas kinerja, menjalankan semua amanah, menjaga customer kita. Sekarang omset kita turun, kondisi kita seperti ini. Harapan saya kesungguhan, keseriusan rekan-rekan dalam bekerja bisa dipertanggungjawabkan secara baik, benar, dan terarah demi keberlangsungan hidup kita semua. Sekian Pak Dirut, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang berlebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah buktinya salah satu pimpinan perusahaan yang bisa mengatasi permasalahan. Jadi saya orangnya melihat, ya, bukan melihat mulut atau melihat teori, tapi saya melihat adalah prakteknya. Ya, harapan saya adalah bagaimana setiap permasalahan bisa diatasi oleh pimpinan. Jangan dilihat, ya, Amrizal, Ya Pak Dirut. tolong belajar itu, ya, belajar, rangkul. Orang Batak sama dengan orang Flores, apa namanya, orang Timur. Flores, kita rangkul, ya. Kenapa kok si Ade bisa? Badannya kecil, ya. Orang Flores itu badannya besar-besar, tetapi disentuh hatinya, disentuh, diajak. Ini kan tidak. Nggak ada pengarahan, nggak ada pengaturan, nggak ada penyelesaian. Iyalah seperti itu. Ya, ini contoh. Di depan forum ini kamu saya kasih hadiah Ade. Ya, Fitri dicatat. Ya, kamu urus paspor kamu berangkat umroh. Ya, itu kepuasan batin Bapak. Ya, Setelah itu kamu juga dapat bonus reward. Kamu manusia yang tidak pernah protes kalau Bapak perintahkan. Ya. Kenapa di depan forum? Ya harus di depan forum ini supaya yang lain ikut. Karena perusahaan ini bukan hanya sekadar memerintah saja. Ya, dia lebih memikirkan juga apa itu. Seluruh karyawan kamu, Ade, hari Senin besok suruh buka bersama. Ada restoran yang Bapak langganan Bapak di Bali, tanya sama Sri, makan di sana aja, makan. Baik. Ya, atas kinerjanya. Baik. Tapi jangan ulangi lagi, cukup terakhir ini ya. Baik Bapak. Jadi Ade Bapak minta, walaupun Ade sekarang berada di Denpasar, tapi Manado, Palu, Gorontalo ya. Tolong tuh dengarkan Korwil ya. Orang Flores itu ya, badannya keras-keras, lihat watak, tapi sentuh hatinya. Coba lihat. Ya.
Oke, Fitri urus paspornya adik berangkat selebaran. Iya, baik Bapak. Oke. Jadi saya minta sekali lagi kepada Korwil, benar dan tidak benarnya